Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ini adalah tim dari GP Angkatan 8. Saya sendiri Maisura, fasilitator Bu Fadilah Ramina Sution, dan pengajar praktik Bu Nur Amna. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif praktik segitiga restitusi. Sedikit penjelasan mengenai segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Goosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Chelsom Goosen 1996. Terdapat 3 langkah pada restitusi yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dilakukan dengan proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilitas identitas. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilitas identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, "Saya pernah melakukan hal yang sama denganmu." Atau ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan adalah langkah terakhir. Langkah ini dilakukan jika langkah pertama dan kedua sukses. Maka anak akan lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Kasus untuk melakukan praktik segitiga restitusi. Kasusnya adalah Nafisa dan Nurul tiba-tiba berantam dengan adu mulut. Hal ini bermula ketika Nurul mengambil barang milik Nafisa tanpa izin. Ternyata Nafisa tidak memberi izin dan langsung mengatai Nurul tidak ada modal, hanya pakai punya orang saja, pelit. Karena Nafisa marah, Nurul tidak merespon dan hanya diam saja. Di sini Nafisa membentak-bentak Nurul dan marah-marah di depan teman-teman yang lain. Di kasus ini ada 2 permasalahan. Yang pertama, Nafisa yang suka marah-marah tidak bisa menahan emosi, dan yang kedua, Nurul yang suka mengambil barang milik orang lain. Tetapi praktik restitusi ini dilakukan untuk Nafisa. Video ini adalah awal kasus antara Nurul dan Nafisa. Di sini Nurul mengambil barang milik Nafisa tanpa izin dan Nafisa mengambil kembali dengan marah-marah dan tidak dapat menahan emosinya. Dan ini adalah video praktik segitiga restitusi antara guru dan Nafisa. Saya kesal, Bu, kesal sekali. Masa Nurul selalu pakai barang saya? Dia tidak pernah beli sendiri. Barang saya cepat sekali habis ya, seperti penghapus, tip, pensil, pulpen. Parah sekali saya, Bu. Kalau seperti itu pasti kamu kesal dan marah. Ibu juga akan marah jika teman selalu meminjam, tidak pernah beli sendiri. Pada saat itu Nafisa ngapain? Saya langsung marah dan mengatai Nurul, Bu. Saya ngatain dia bentak-bentak di depan teman-teman.
alasan kan Nafisa? Iya Bu, saya mau Nurul itu beli sudah sendiri. Jangan suka pinjam-pinjam tanpa izin lagi. Ya, wajar kamu marah-marah. Dia mengambil barang kamu tanpa izin. Dan untung saja kamu hanya bentak-bentak dia tanpa memukul. Iya Bu, untung saja saya masih ada kesabaran. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira sikap kamu sudah sesuai tidak? Enggak Bu, saya tahu itu salah. Jadi, yang mananya yang menurut Nafisa salah? Saya salah terlalu emosi. Bu, marah-marah dan bentak terus. Kamu tahu kan, mengetahui orang itu salah. Walaupun dia mengambil barang milik kamu, harus ada keyakinan yang kita sepakati kalau kita sedang marah. Iya Bu, saya harus lebih sabar dan menyayangi teman. Nah, kira-kira Nafisa mau memperbaiki kesalahan? Iya Bu, Bagaimana caranya? saya akan lebih sabar dan saling menyayangi sesama teman Bu. Kalau kamu bersikap seperti itu, kira-kira bagaimana rasanya? Saya akan lebih disayangi oleh banyak teman. Senang pastinya. Benar sekali. Dan sekarang kita akan menyelesaikan masalah ini. Berikut ini adalah video testimoni siswa yaitu Saidatul Nafisa. Nama saya Saidatul Nafisa dari kelas 5B. Terima kasih Bu Mais, saya senang dapat diskusi untuk menyelesaikan masalah yang saya buat. Saya tidak akan menjadi orang yang emosi lagi. Saya akan menjadi orang yang lebih sabar dan menyayangi teman. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Praktik Segitiga Restitusi. Wassalam, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.